warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang mana kelompok 1 beranggotakan yaitu Wery Febrianto, Justinus Lase, Dendi Ignatius Hombing, Desi Surya Irawati, Mira Atika, Ica Agustina, Nur Aisyah Arini. Yang dalam diskusi kami yang berjudul Dasar-dasar Komunikasi Bisnis. Yang selanjutnya kita mulai dulu dengan pendahuluan. Pendahuluan yaitu dari latar belakang masalah. Peranan komunikasi dalam proses manajemen saat ini semakin meningkat. Sebagai manajer yang mengelola suatu organisasi, maka diperlukan keterampilan komunikasi yang baik. Seorang manajer atau seorang pekerja perlu memiliki keterampilan komunikasi, baik lisan, tertulis maupun non verbal. Keterampilan komunikasi yang harus dikuasai oleh manajer diantaranya memecahkan masalah dan mengambil keputusan, mengatasi konflik yang terjadi dalam perusahaan, memanfaatkan hubungan masyarakat untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan, memotivasi pekerja. Yang 1, 2 rumusan masalah. Masalah yang akan dibahas yaitu mengenai komunikasi bisnis. 1.3 tujuan penulisan. Tujuan dari penulisan makalah ini agar masyarakat luas dapat mengetahui sejauh mana peranan komunikasi bisnis sebagai kelangsungan hidup suatu perusahaan. Selanjutnya bab 2 pembahasan. Pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah setiap komunikasi yang digunakan untuk membangun partnership sumber daya intelektual untuk mempromosikan satu gagasan, suatu produk, servis, atau suatu organisasi dengan sasaran untuk menciptakan nilai bagi bisnis yang dijalankan. Komunikasi bisnis meliputi pengetahuan yang menyeluruh dari sisi internal dan eksternal bisnis tersebut. Komunikasi yang internal termasuk komunikasi visi atau perseroan atau perusahaan, strategi, rencana-rencana, kultur atau budaya perusahaan, nilai-nilai dan prinsip dasar yang terdapat di perusahaan, motivasi karyawan, serta gagasan-gagasan dan lain-lain. Komunikasi eksternal termasuk merek, pemasaran, iklan, hubungan pelanggan, humas, hubungan media, negosiasi bisnis, dan lain-lain. Bagaimanapun bentuknya, semua hal tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan suatu nilai bisnis atau disebut juga dengan created business value. Yang kedua, ciri-ciri umum komunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang tidak dapat dilepaskan dari dunia komunikasi. Mulai bangun tidur hingga akan tidur kembali. Dalam dunia bisnis yang berskala kecil, menengah maupun besar, orang-orang yang berkecimpung di dalamnya, yaitu para pelaku bisnis, tidak terlepas dari kegiatan komunikasi. Oleh karena itu, bagi mereka komunikasi merupakan faktor yang sangat penting demi pencapaian tujuan suatu organisasi. Komunikasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu adanya pembagian tugas dan tanggung jawab. Yang kedua, adanya pusat kekuasaan. Yang ketiga, adanya substitusi sumber daya manusia. Yang keempat, adanya ketergantungan antar anggota. Yang kelima, adanya koordinasi antar komponen. Memiliki beberapa unsur-unsur di dalamnya. Adapun unsur yang harus ada antara lain, yang pertama yaitu memiliki tujuan, karena komunikasi sendiri memiliki tujuan yang sudah ditentukan sejak awal dan sejalan dengan tujuan organisasinya. Yang kedua yaitu terdapat pertukaran di mana dapat melibatkan dua pihak atau dua orang, yaitu komunikator dan komunikan. Yang ketiga berisi sebuah informasi, gagasan, opini, instruksi yang isinya adalah pesan dalam komunikasinya, yang setiap pesannya itu juga beragam menyesuaikan situasi, kondisi, dan tujuannya. Yang keempat, menggunakan saluran personal maupun impersonal. Maksudnya adalah komunikasi dapat dilakukan dengan bertemu secara tatap muka atau memanfaatkan media khusus atau juga media massa yang dapat menjangkau orang banyak. Yang kelima, menggunakan simbol atau sebuah sinyal. Maksudnya adalah metode atau alat yang digunakan untuk melakukan komunikasi
Fungsi komunikasi bisnis. Terdapat 4 fungsi di dalam komunikasi. Yang pertama yaitu informatif, di mana pemimpin dan anggota organisasi membutuhkan banyak sekali informasi untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka. Informasi ini berkaitan dengan upaya organisasi untuk mencapai tujuannya. Yang kedua yaitu regulatori. Regulatori berfungsi sebagai pengatur atau pengendali. Regulatori ini berupa peraturan, prosedur, perintah, dan laporan. Yang ketiga yaitu persuasif. Persuasif berfungsi mengajak orang lain mengikuti atau menjalankan ide atau gagasan tugas. Yang keempat yaitu integratif. Dengan adanya komunikasi, organisasi yang terbagi menjadi beberapa bagian atau departemen akan tetapi mereka merupakan satu kesatuan yang utuh dan terpadu. Beberapa unsur yang ada dalam komunikasi bisnis. Untuk memahami komunikasi yang baik diperlukan 5W1H. 5W1H yaitu what, who, when, where, why. Yaitu apa, siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Dan 1H adalah how, yaitu bagaimana. Itulah yang diperlukan untuk memahami komunikasi yang baik. Dalam aktivitas komunikasi pada kegiatan bisnis harus memiliki beberapa unsur-unsur di dalamnya. Adapun unsur yang harus ada antara lain, yang pertama yaitu memiliki tujuan, karena komunikasi sendiri memiliki tujuan yang sudah ditentukan sejak awal dan sejalan dengan tujuan organisasinya. Yang kedua yaitu terdapat pertukaran di mana dapat melibatkan dua pihak atau dua orang, yaitu komunikator dan komunikan. Yang ketiga berisi sebuah informasi, gagasan, opini, instruksi, yang isinya adalah pesan dalam komunikasinya, yang setiap pesannya itu juga beragam menyesuaikan situasi, kondisi, dan tujuannya. Yang keempat, menggunakan saluran personal maupun impersonal. Maksudnya adalah komunikasi dapat dilakukan dengan bertemu secara tatap muka atau memanfaatkan media khusus atau juga media massa yang dapat menjangkau orang banyak. Yang kelima, menggunakan simbol atau sebuah sinyal. Maksudnya adalah metode atau alat yang digunakan untuk melakukan komunikasi. Perkenalkan, nama saya Dinding Ati. Saya akan menjelaskan persyaratan dalam melakukan komunikasi bisnis. Yang pertama, completeness atau lengkap. Suatu pesan atau informasi dikatakan lengkap bila berisi semua materi yang diperlukan agar penerima pesan dapat memberikan tanggapan yang sesuai dengan harapan pengirim pesan. Yang kedua, conciseness atau singkat. Suatu pesan dikatakan singkat bila dapat mengutarakan gagasannya dalam jumlah kata yang sekecil mungkin atau sering disebut dengan singkat, padat tetapi jelas. Yang ketiga, consideration atau pertimbangan. Penyampaian pesan hendaknya menerapkan empati dan mempertimbangkan dan mengutarakan penerima pesan. Yang keempat, concreteness atau konkret. Penyampaian pesan hendaknya disampaikan dengan bahasa yang gamblang, pasti dan jelas. Yang kelima, clarity atau kejelasan. Pesan hendaknya disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan mudah diinterpretasikan serta memiliki makna yang jelas. Yang keenam, courtesy atau kesopanan. Pesan disampaikan dengan gaya bahasa dan nada yang sopan akan memupuk hubungan yang baik dalam komunikasi bisnis. Yang ketujuh, correctness atau ketelitian. Pesan hendaknya dibuat dengan teliti dan menggunakan tata bahasa, tanda baca, dan ejaan yang benar atau sering disebut dengan formal atau resmi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya komunikasi bisnis. Agar tercapai suatu tujuan, maka komunikasi bisnis sebaiknya dilakukan secara efektif. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, persepsi. Dalam melakukan komunikasi, seseorang komunikator juga harus memiliki persepsi terkait topik pembicaraannya. Komunikator harus dapat memprediksi lewat berbagai macam persepsinya tentang pesan yang disampaikan atau dikomunikasikan. Yang kedua, keberhasilan teknologi informasi dan komunikasi.
Pada era teknologi ini, sekarang teknologi informasi juga memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan efektivitas komunikasi. Dengan menggunakan internet, komunikasi akan menjadi mudah, cepat, dan luas. Yang ketiga, ketepatan. Dalam komunikasi, manusia pasti memiliki kerangka berpikir yang berbeda-beda. Agar informasi yang akan diberikan sampai dengan cepat, maka komunikator juga harus mengekspresikan atau mengimplementasikan apa yang dipikirkan oleh komunikan. Yang keempat, kredibilitas. Terkadang sebuah informasi yang disampaikan oleh seseorang tidak dipercaya oleh orang lain. Untuk menghindari hal tersebut, maka komunikator juga harus yakin bahwa komunikan adalah pihak yang dapat dipercaya. Yang kelima, pengendalian. Pengendalian juga diperlukan dalam proses komunikasi. Saya lanjutkan, karakteristik komunikasi bisnis. Komunikasi mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut. Komunikasi adalah suatu proses komunikasi. Sebagai suatu proses artinya, komunikasi merupakan serangkaian tindakan atau peristiwa yang terjadi secara berurutan, serta berkaitan satu sama lainnya dalam waktu tertentu. 2. Komunikasi adalah suatu upaya yang disengaja serta mempunyai tujuan. Komunikasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar, disengaja, serta sesuai dengan tujuan dan keinginan dari pelakunya. Komunikasi menuntut adanya partisipasi dan kerjasama dari para pelaku yang terlibat kegiatan. Komunikasi akan berlangsung baik apabila pihak-pihak berkomunikasi sama-sama ikut terlibat dan sama-sama mempunyai perhatian yang sama terhadap topik pesan yang disampaikan. Komunikasi bersifat simbolis. Pada dasarnya merupakan tindakan yang dilakukan dengan menggunakan lambang-lambang. Lambang yang paling umum digunakan dalam komunikasi antar manusia adalah bahasa verbal dalam bentuk kata-kata, kalimat, angka-angka, dan tanda-tanda lainnya. 5. Komunikasi bersifat transaksional. 6. Komunikasi menembus faktor dan waktu. Maksudnya adalah bahwa para peserta atau pelaku yang terlibat dalam komunikasi tidak harus hadir dalam waktu serta tempat yang sama. Nah, bentuk-bentuk komunikasi. Bentuk dasar ada 2, yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal, kumpulan isyarat gerak tubuh, intonasi suara, sikap, dan sebagainya. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan suatu bentuk komunikasi di mana pesan disampaikan secara lisan atau tertulis menggunakan suatu bahasa berdasarkan aktif atau pasifnya. Peserta komunikasi bentuk verbal menjadi 2, yaitu berbicara dan menulis, serta mendengarkan dan membaca. Materi selanjutnya ialah jenis-jenis feedback dalam komunikasi. Yang pertama ada feedback positif dan feedback negatif. Feedback positif ialah isyarat atau gejala yang ditunjukkan oleh komunikan bahwa ia memahami apa yang disampaikan komunikator. Contohnya ialah mengangguk-angguk dan responsif. Feedback negatif ialah isyarat yang ditunjukkan oleh komunikan bahwa ia memiliki sifat berkisar antara lain tidak setuju, tidak menyukai pesan, cara penyampaian, bahkan diri sang komunikator. Contohnya ialah acuh tak acuh, mengganggu orang lain, atau bahkan berjalan seenaknya. Yang kedua ada feedback netral dan zero. Feedback netral adalah isyarat yang sulit dipahami, apakah itu respon positif ataupun respon negatif. Contohnya ialah perilaku diam saat ditanyai, mengerti ataupun tidak. Feedback zero ialah isyarat yang sulit dimengerti komunikator. Contohnya ada yang tertawa ketika komunikator tidak
sedang menyampaikan sesuatu yang lucu. Yang ketiga ada feedback internal dan eksternal. Feedback internal adalah yang menunjukkan sumber dari isyarat yang menjadi feedback. Jika itu muncul dari komunikator, maka disebut feedback internal. Adapun feedback eksternal yaitu yang muncul dari komunikan dengan menunjukkan ekspresi wajah tertentu. Contohnya ialah sedih, kecewa, bahagia, dan lainnya. Yang keempat ada feedback verbal dan nonverbal. Feedback verbal adalah bentuk atau wujud dari apa yang disampaikan komunikan sebagai reaksi pada sesuatu perilaku komunikasi yang sedang berlangsung. Sedangkan nonverbal wujudnya bukan berupa lisan ataupun tulisan seperti ekspresi wajah, gerak-gerik, dan cara duduk, bahkan cara berdiri. Yang kelima ada feedback langsung dan tidak langsung. Beberapa ahli komunikasi tidak sepakat dengan adanya dua jenis feedback ini. Alasannya ialah feedback seharusnya apa yang terjadi secara langsung, apa yang nampak secara langsung, dan bukan sesudahnya. Selanjutnya ada tujuan komunikasi. Yang pertama ialah memberikan informasi. Tujuan pertama dalam komunikasi bisnis adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis. Yang kedua, melakukan persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dimengerti oleh audiens. Yang ketiga, melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antar seseorang dengan orang lain. Komunikasi dirumuskan sebagai suatu proses penyampaian pesan atau informasi di antara beberapa orang. Karenanya komunikasi melibatkan seorang pengirim pesan atau informasi dan penerima pesan yang mungkin juga memberikan umpan balik kepada pengirim untuk menyatakan bahwa pesan telah diterima. Komunikasi sangat penting dalam kehidupan manusia karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Tujuan komunikasi adalah berhubungan dan mengajak orang lain untuk mengerti apa yang kita sampaikan dalam mencapai tujuan. Keterampilan berkomunikasi diperlukan dalam bekerja sama dengan orang lain. Ada dua jenis komunikasi, yaitu verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal atau tertulis dan komunikasi nonverbal atau bahasa gerak tubuh. Komunikasi dua arah terjadi bila pengirim pesan dilakukan dan mendapatkan umpan balik. Seseorang dalam berkomunikasi pasti dapat merasakan timbal balik antara pemberi informasi serta penerima informasi, sehingga tercapainya suatu hubungan yang mutualisme antara keduanya. Sekian presentasi yang kami sampaikan dari kelompok 1. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.